bagaimana mantan pemimpin Indonesia, presiden 2 periode, yang seharusnya menjadi bapak bangsa, kok berpikir sangat negatif gitu. Suujon gitu. Dia mengatakan bahwa sudah pasti nanti ada kecurangan dalam Pilpres tahun 2024. Ini strategi kalau orang mau kalah gitu. Supaya apa? Playing victim, mencari korban. Dan ini dilakukan secara terbuka di depan kader-kadernya. Ini kan menurut saya kan, mohon maaf Pak SBY, Anda tidak bijak. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Seperti yang di opini sebelumnya saya sampaikan, ini edisi kedua dari opini saya tentang keluarga Cikias. Kalau di opini saya terdahulu, saya mengkritisi tentang putra mahkota Agus Harimurti Yudhoyono. Nah, sekarang saya minta izin kepada Pak SBY untuk mengkritisi apa yang Bapak pernah sampaikan. Nah, kritik saya seperti apa, dasarnya dari apa, mari kita ikuti dulu video dari Pak SBY berikut ini. Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres dan cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka. Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan? Pikiran seperti itu batil. Itu bukan hak mereka. Pemilu adalah hak rakyat. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat, selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu termasuk Pilpres. Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu. Sahabat Indonesia, apa yang ada di benak Anda setelah mendengar, melihat video dari Presiden SBY yang baru saja kita saksikan? Apa? Saya hakul yakin kita mempunyai pikiran dan perasaan yang sama. Adalah prihatin bagaimana mantan pemimpin Indonesia, presiden 2 periode, yang seharusnya menjadi bapak bangsa, kok berpikir sangat negatif gitu. Suujon gitu. Dia mengatakan bahwa sudah pasti nanti ada kecurangan dalam Pilpres tahun 2024. Ini strategi kalau orang mau kalah gitu. Supaya apa? Playing victim, mencari korban. Dan ini dilakukan secara terbuka di depan kader-kadernya. Ini kan menurut saya kan, mohon maaf Pak SBY, Anda tidak bijak. Anda sama sekali tidak bijak. Tidak bisa menjadi guru bangsa. Seharusnya seorang mantan presiden 2 periode
itu memberikan arahan-arahan positif atau narasi-narasi positif terkait dengan perpolitikan nasional. Bukan malah mengembangkan narasi negatif yang belum tentu kebenarannya. Saya tidak tahu dasarnya apa. Tapi jujur ini pasti akan memancing reaksi dari partai-partai yang lain. Bahwa seolah-olah sudah pasti akan ada kecurangan yang merugikan Partai Demokrat. Memang Partai Demokrat ini kekuatannya seberapa sih? Memang ada calon dari Partai Demokrat yang pasti menjadi pilihan masyarakat? Tidak ada. Paling yang ada adalah mayor yang mengundurkan diri yang namanya Agus Harimurti Yudhoyono. Laku nggak di market? Laku nggak di masyarakat Indonesia? Belum tentu. Belum pernah teruji. Ibaratnya buah, Agus Harimurti Yudhoyono ini adalah buah peraman. Buah yang dipaksa untuk matang. Sudah menjadi mayor di TNI Angkatan Darat pun dicerabut untuk dipertarungkan dalam Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Hasilnya menjadi pecundang. Anggota DPR belum pernah. Tiba-tiba langsung diplot saja sama bapaknya menjadi ketua umum Partai Demokrat. Tidak pernah berkeringat dari bawah seperti kader-kader Partai Demokrat yang lain. Jadi tolong Pak SBY dengan segala hormat, Bapak sudah sepuh, sudah di atas 73 tahun, Mbok Yaho. Mempunyai pandangan yang positif sebagai orang sepuh, tidak mengembangkan narasi negatif, tidak mengembangkan suuzon, dan lagi jangan juga terlalu percaya diri. Kalaupun dalam tanda kutip memang ada informasi seperti itu, apa ya bijak disampaikan di ruang publik? Wong Pilpres masih 2 tahun lagi kok. Pak SBY sebagai mantan presiden, sebagai jenderal kehormatan ya, bukan jenderal beneran. Seharusnya kan masih mempunyai akses pada kekuasaan untuk memberikan masukan-masukan pada kekuasaan bahwa jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, harus lurus, kan bisa. Bahkan memberikan masukan ke presiden pun beliau pasti punya akses. Dan saya yakin Presiden Jokowi akan dengan senang hati menerima masukan. Jangan mengatakan zaman era saya, saya dan saya terus. Jadi ini kan glorifikasi diri yang berlebihan. Pak SBY yang terhormat, mohon maaf, nyuwun sewu Bapak. Kali ini Anda benar-benar tidak bijak. Tidak menjadi acuan yang bisa menjadi pegangan generasi muda. Seharusnya Bapak menjadi guru bangsa. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih terhormat daripada Bapak hanya diklaim kecil menjadi keluarga Partai Demokrat, lalu kemudian mengembangkan narasi-narasi yang negatif seperti sekarang. Bapak mengecilkan diri sendiri, itu yang saya mau katakan. Jadi sahabat Indonesia, inilah yang ingin saya kritisi. Saya sebagai warga bangsa punya hak untuk mengkritisi elit politik. Kenapa? Karena kalau yang dikatakan oleh Pak SBY ini terus kemudian ditangkap bahwa sudah menjadi sugesti negatif bahwa akan terjadi kecurangan. Ini kan nyun sewu, ini kan apa ini? Ya jangan memberikan sugesti negatif, menyebarkan virus negatif seperti itu. Harusnya sebagai mantan presiden, dengan segala hormat, saya yang jauh lebih muda memberikan saran, Bapak seharusnya menyebarkan virus positif, virus perpolitikan nasional yang positif, virus perpolitikan nasional yang sangat kondusif dan taat terhadap undang-undang.
Ini yang jauh lebih penting daripada Bapak terus mengembangkan narasi negatif sembari mengglorifikasikan diri. Kalau orang besar, Pak, tidak perlu membesar-besarkan diri. Itu sudah pasti kok, akan tetap dianggap besar. Daripada Bapak membesar-besarkan diri, kenyataannya tidak besar-besar amat. Gitu. Jadi kan lebih memalukan. Sekali lagi, sahabat Indonesia, ini adalah kritik saya sebagai warga bangsa yang protes kepada elit politik yang mulai mengembuskan sugesti negatif terkait dengan perpolitikan nasional. Pilpres itu harus kita jaga, harus seobjektif mungkin dan menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran. Kalau ada tanda-tanda ke arah sana, mari kita bekerja sama dengan pemerintah, penyelenggara negara, penyelenggara pemilu, agar hal itu tidak terjadi. Itu jauh lebih bijak daripada mengembangkan isu, oh saya pasti dijolimi, saya pasti dibeginikan, oh yang sebelah sana pasti akan membuat model begini. Ini kan mengembangkan sugesti negatif. Biasanya sih ini sering terjadi, sering dilakukan oleh kelompok yang akan kalah atau sudah pasti kalah, supaya kalahnya seolah-olah merasa sedikit terangkat, ya mengembangkan sugesti negatif. Biasanya seperti itu. Apakah Partai Demokrat sudah merasa seperti itu? Saya tidak tahu. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Mudah-mudahan ke depan Pak SBY tetap menyampaikan narasi yang positif dan lebih bijak agar ucapan seorang mantan presiden itu menjadi pegangan anak bangsa yang lain. Itu pesan yang ingin saya sampaikan. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi Eskam.